Selamat pagi Zoe Life. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang selalu kita alami dalam kehidupan kita semua, baik yang ada di Australia maupun di Indonesia. Dan juga bagi Bapak Ibu yang menyaksikan akan tayangan YouTube Zoe Life channel ini. Dan biarlah kembali di minggu ini kami hadir untuk memberkati, untuk jadi berkat bagi setiap Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan akan tayangan ini. Dan kembali tak bosan-bosannya kami mau menyapa untuk saudara kami yang ada di Australia, ya. Di Australia di sana ada PLC Melbourne dan juga jemaat di kota Sydney, ya. Dan juga di Australia ada kelompok PA Peniel, ya, nama Peniel. Tepatnya ada di kota Melbourne dan kota Brisbane, ya, dan sekitarnya. Dan kita juga mau kembali ke Indonesia. Kita mau menyapa untuk saudara yang ada di kota Bandung, di kota Tangerang, tepatnya di perumahan Citra Raya. Di sana juga ada JKI Zoe Life, ya, komunitas kita semua. Dan juga kita mau menyapa untuk kelompok pemahaman Alkitab Peniel yang ada di beberapa kota di Indonesia ini. Ada di kota ibu kota negara ini, di kota Jakarta ini. Ada juga di wilayah Jawa Tengah, meliputi kota Semarang, kota Solo, Kartasura, Klaten, Wonogiri. Dan juga di ujung barat gitu ya, tepatnya di Sumatera Utara, Kota Medan. Juga bagi Bapak Ibu bisa menemui di sana kelompok pemahaman Alkitab Peniel. Dan juga kami mau menyapa untuk fellowship hamba Tuhan yang tergabung dalam YPKB ada di Jabodetabek, ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, ya. Bekasi itu tempat tinggal saya, Bekasi. Dan juga fellowship hamba Tuhan ada di Rotendao, ya. Di Rotendao, ada juga di Sulawesi Tengah, di Kepulauan Banggai dan Pulau Peling, ya. Dan kami juga mau menyapa untuk setiap Bapak Ibu yang hari ini, pagi ini, minggu ini bergabung bersama-sama dengan kami, rindu untuk tetap terus menerima berkat daripada Tuhan kembali. Dan biarlah sama-sama kita menyatakan pernyataan deklarasi kita lewat setiap pujian, tanda ungkapan syukur kita akan kebaikan Tuhan, ya. Untuk sebelum kita berdoa, mari teman-teman singer semua kita mau menyapa akan setiap saudara kita yang baik di Australia maupun di Indonesia, dan bagi semua yang menyaksikan. Mari sama-sama kita beri sapa mereka. Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudaraku, untuk mengawali akan rangkaian ibadah kita di dalam streaming ini, biarlah kami mengajak sama-sama kita berdoa. Ya, hanya Engkau saja yang dibesarkan. Hanya Engkau saja yang kami tinggikan. Hanya Engkau saja yang layak untuk menerima penyembahan kami kembali di minggu ini, di pagi ini. Bapa, Engkau dapati baik yang di Australia, di Indonesia, dan yang menyaksikan akan tayangan ini Tuhan. Kami bukan saja mau menjadi penonton, tetapi kami mau terlibat dalam setiap ungkapan syukur itu Tuhan. Biarlah Engkau dapati dari rumah-rumah yang menyaksikan akan tayangan ibadah ini, dan biarlah Engkau boleh mendapati ungkapan syukur itu Tuhan daripada kami. Dan biarlah Roh-Mu saja yang bekerja sepenuhnya, berdaulat atas kami. Dan kami rindu Tuhan, di saat kami menaikkan setiap ungkapan syukur, kami percaya di hadirat-Mu kekuatan, sukacita, damai sejahtera itu kami peroleh Tuhan. Tidak ada yang lain, kami tidak dapat di luar sana Tuhan, tapi hanya di hadirat-Mu. Ini kami Tuhan.
Kudus, Engkau ambil alih dan segala suatu kuasa. Kami menyatakan hanya kuasa-Mu saja Tuhan yang berdaulat, dan kuasa yang bukan daripada-Mu kami menyatakan patah gagal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja Tuhan yang menutup bungkus akan rangkaian ibadah ini. Setiap frekuensi lewat internet ini Tuhan, kami menyatakan dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Ini ibadah kami, ini pernyataan pujian syukur kami, Engkau dapati dari kami. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, mari saudaraku, kita nyatakan setiap pengakuan kita. Kita menyatakan bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat atas surga dan bumi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah kita sama-sama kita nyatakan pujian ini untuk mengagungkan, untuk membesarkan Tuhan kita, nama yang berkuasa. Haleluya, haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau.
sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami percaya bahwa Engkau pribadi yang memegang kendali atas surga, atas bumi. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini, di bawah langit ini, semuanya ada di pengamatanmu, ada di perhatianmu, ada di dalam kendalimu Tuhan. Dan biarlah kami tahu itu, yang menyaksikan akan tayangan ini, kami menyatakan bahwa mereka juga tahu, semua kami tahu. Untuk itu Tuhan, kami menyatakan bahwa kami tidak akan khawatir, karena kami memiliki Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang menyiapkan segala sesuatunya. Di saat Engkau menciptakan, Engkau sudah menyiapkan segala sesuatunya. Sampai di kesudahan zaman ini, Tuhan tetap berdaulat. Kami yakin itu, kami percaya itu. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, Engkau dapati penyembahan daripada setiap kami, ungkapan syukur daripada setiap kami di pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama nyatakan sekali lagi, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, mari sama-sama nyatakan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, ya, selamanya Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Tuhan, Kau tetap Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sungguh percaya itu Tuhan. Engkau saja yang menjadi Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, kembali mari di minggu ini kita nyatakan pernyataan deklarasi kita, hanya Dia Tuhan yang berkuasa di bumi di surga. Katakan siapa namanya? Yesus. Haleluya. Come on. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya
atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Yesus Kristus nama yang dahsyat. Haleluya. Amin. Mari sekali lagi yuk nyatakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang dapat selalu diandalkan. Untuk itu tetap terus berharap kepadanya. Jangan pernah sekali-kali tinggalkan Dia. Apapun problem masalahmu saudaraku, Dia Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Mari. Mari ikut tepuk tangan yuk, singkat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Haleluya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Yang di rumah mau bangkit berdiri silakan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Dia Tuhan, Tuhan Allah kita. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama deklarasikan, nyatakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari lebih lagi nyatakan kegirangan yang daripada Tuhan melebihi segalanya. Haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Sekali lagi katakan, go. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Yang siap menerima janjinya katakan, ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Kulihat penuaian terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah, minyak yang baru dicurahkan. Haleluya, ku bersorak. Mari sekali lagi nyatakan, Dia yang dahsyat. Katakan yuk. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah yang digenapi. Kulihat penuaian terjadi
yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya. Haleluya. Janjinya ya dan amin di dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Mari sekali lagi nyatakan, Engkau yang lebih tahu. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari nyatakan sekali lagi. Kau yang Lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan yang tak pernah gagal, janjinya ya dan amin, pemeliharaannya sempurna terjadi dalam kehidupan setiap kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji.
Sekali lagi nyatakan ku percaya. Haleluya, kami bersyukur memiliki Engkau. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji-Mu. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Hati kami percaya, hati kami percaya bahwa Kau tak pernah meninggalkan setiap kami. Biarlah kami dengan kesungguhan hati menaruh keberadaan hidup hanya kepada-Mu, Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, tak pernah meninggali akan janji penyertaan.
Mari sekali lagi katakan, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Sekali lagi, tak akan ku takut. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Biarlah ini merupakan pernyataan iman kita. Kita nyatakan kepada jiwa kita di saat-saat kehidupan ini bahwa penyertaan-Nya tak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Dan untuk itu saudaraku, kembali di minggu ini, di pagi siang hari ini, sama-sama bersama-sama dengan semuanya, baik yang ada di Australia, di Indonesia ini, maupun Bapak Ibu yang menyaksikan, kita menyatakan bersama-sama pernyataan iman kita, deklarasi kita. Mari sama-sama kita mau bersuah kembali di minggu ini. Mari sama-sama saudaraku, dalam hitungan ketiga, 2, 3. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdiri atas firman Tuhan. Dalam 1 Petrus 4 ayat 1. Firman Tuhan berkata, karena Kristus telah menderita penderitaan badani pada waktu Kristus disalibkan, maka kita pun sebagai umat yang sudah ditebusnya harus juga mempersenjatai diri sendiri dengan pikiran-pikiran demikian. Kita selalu mengingat bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Kita juga telah dikuburkan bersama-sama dengan Kristus oleh baptisan dalam kematian tersebut. Kita sama seperti Kristus, yaitu telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Maka kita juga ikut dibangkitkan dan beroleh hidup yang baru. Hidup kita yang baru ini bukan kelanjutan dari hidup kita yang lama. Kehidupan kita yang lama itu adalah manusia lama kita yang telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya dan tidak menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, yaitu manusia lama kita, bebas dari dosa. Kita yang telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Kristus. Kita sama seperti Kristus, sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut, kecelakaan, kemusnahan, kebinasaan, kegagalan, kebangkrutan, ketidakberdayaan tidak berkuasa lagi atas Kristus dan atas kita. Selanjutnya firman Tuhan berjanji, barang siapa termasuk kita yang telah menderita penderitaan badani telah berhenti berbuat dosa, maka semua kutuk-kutuk, kegagalan-kegagalan, jalan buntu, nasib buruk tidak menguasai kita lagi. Kami percaya dan setuju dalam nama Tuhan Yesus.
rumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbing, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekali lagi dia membimbingku. Dia membimbing Amin, amin. ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Katakan sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Shalom saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Sekarang kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita memulainya, mari saya ajak Anda berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini kami datang kepadamu. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kami menyatakan dengan iman kami bahwa kami sudah menerima pewahyuan-Mu, hikmat-Mu, dan pengertian-Mu. Inilah yang akan membuat setiap kami tanpa kecuali dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami nyatakan ada darah Yesus dalam setiap kami. Dan setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Maka janji Tuhan berkata, tidak ada tulah yang boleh menguasai kami yang memiliki darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita beberapa minggu kita sudah belajar firman Tuhan khususnya mengenai Hagah. Hagah yang
ditulis di dalam Yosua 1 ayat 8. Nah, kali ini kita akan mengerti lebih dalam lagi, yaitu mengenai penggenapan janji itu berdasarkan apa? Ya. Apakah berdasarkan prerogasi Tuhan? Apakah berdasarkan perbuatan baik yang kita lakukan? Apakah berdasarkan jasa kita kepada Tuhan maupun gereja Tuhan? Karena pernah dan seringkali kami jumpai tatkala mereka sakit, mereka didorong untuk berdoa, dan jawaban yang disampaikan adalah dia nggak mau kecewa, dia doa asal doa saja, karena hak untuk mewujudkan doa itu adalah haknya Tuhan. Tuhan mau sembuhkan, oke. Tidak mau disembuhkan, ya mau apa lagi? Itu diskusi-diskusi yang terjadi. Ya. Kemudian ada juga yang mempunyai alasan-alasan yang lain. Contohnya, untuk menyembuhkan orang sakit, untuk mewujudkan janji Tuhan kepada jemaat-jemaat, itu kan ada persyaratannya. Dan persyaratannya kami nggak tahu. Yang penting kami penuhi aja. Kalau Tuhan berkenan, Tuhan wujudkan. Kalau nggak berkenan, ya tertunda dulu. Nah, pengertian-pengertian inilah yang akan kita jawab. Ya. Maka saya akan ajak Anda untuk melihat terlebih dahulu janji Tuhan dulu di dalam Yesaya 45. Yesaya 45 ayatnya yang ke-23 bagian A. Firman Tuhan berkata begini. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Ini yang dikatakan Yesaya, bahwa Tuhan bersumpah demi dirinya sendiri, dan yang disumpahkan adalah bahwa Tuhan telah mengucapkan firman. Firman yang diucapkan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran ini adalah suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, tidak dapat dibatalkan. Inilah yang harus kita pegang. Semua janji Tuhan, firman Tuhan itu adalah kebenaran, dan kebenaran itu adalah firman yang tidak bisa ditarik kembali, tidak bisa dibatalkan. Sekarang kita akan melihat Yesaya 55 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata begini. Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman yang telah diucapkan oleh Tuhan, firman itu akan mengerjakannya kembali. Tidak kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Dan firman itu betul-betul akan mewujudkan apa yang telah Tuhan janjikan. Oke, sekarang saya ajak lagi Anda melihat dalam perjanjian baru kitab Roma. Kitab Roma pasalnya yang ke-9. Roma pasal 9 ayatnya yang ke-28. Firman Tuhan berkata begini, sebab apa yang telah difirmankan Tuhan, akan dilakukan Tuhan di atas bumi sempurna dan segera. Akan dilakukan Tuhan. Dilakukan Tuhan. Firman yang telah diperkatakan itu akan dilakukan Tuhan
di atas bumi, sempurna dan segera. Dari 3 ayat yang sudah saya baca, muncullah satu pertanyaan. Apakah yang Tuhan janjikan ini otomatis terjadi dalam hidup kita atau bagaimana? Ya. Dan ternyata Tuhan membutuhkan respon kita, respon mempercayainya. Ya. Inilah hukumnya Tuhan. Ya. Jadi setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan, kita butuh merespon dengan iman. Kalau kita percaya, jangan diam aja. Kalau kita percaya, kita harus memperkatakan sebagai bukti respon kita percaya. Bagaimana memperkatakannya? Ya, itu nanti yang akan kita gali, ya, supaya semuanya dapat mengerti. Seringkali saya mendapatkan satu respon dari jemaat-jemaat yang diajar mengenai firman. Ya. Dia katakan, Pak, Bapak suruh saya mengakui kebenaran firman Tuhan. Sudah. Kemudian dia katakan, oke, Bapak suggest supaya saya bangun subuh jam 2, jam 3 untuk menghadap Tuhan. Ya. Sudah. Kemudian ujung-ujungnya dia berkata, tapi saya sudah kerjakan itu. Saya tidak mengalami yang Tuhan janjikan. Ya. Saya cukup lama untuk merenungkan, mencari jawab ini. Ya. Dan jawaban itu sudah diperoleh. Ya. Maka kali ini kita akan lebih banyak masuk ke dalam praktek-praktek. Supaya apa yang saya bagikan kepada Anda tidak sia-sia. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 mulai ayat yang ke-17. 17 berkata begini, kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Murid-murid bergembira. Dia melaporkan, Tuhan, setan-setan takluk kepada perintah kami. Setan-setan takluk. Ya. Kemudian ayat 18, lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Yesus berkata, merespon perkataan murid-murid. 19, Yesus berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi daripada roh-roh jahat itu. Ya. Kemudian, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ini yang Tuhan janjikan. Ya. Nah, tadi kita awal melihat murid-murid excited. Setan-setan takluk kepada dia. Ya. Kemudian Yesus berkata, aku telah melihat iblis jatuh dari langit. Kemudian ayat 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Nah, apa artinya? Artinya kuasa yang telah Tuhan berikan kepada Anda dan saya ini, kita harus merespon. Ya. Contohnya, bagaimana merespon? Kita katakan, Tuhan, aku telah menerima kuasa-Mu untuk menginjak ular dan kalajengking. Ular dan kalajengking adalah manifestasi roh-roh jahat. Kuasa yang kau berikan sudah aku terima dan ada di dalam aku. Begitu juga dengan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan aku. Tidak ada yang membahayakan keluargaku, tidak ada yang membahayakan anak-anakku, tidak ada yang membahayakan pekerjaanku. Nah, inilah respon yang menyatakan iman. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Markus. Markus pasalnya yang ke-16,
ayat 17 dan 18. Firman Tuhan berkata begini, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Siapapun Anda termasuk orang percaya, tanda-tanda itu menyertai Anda. Mereka, orang-orang percaya tadi, akan mengusir setan-setan demi namaku, Tuhan berkata. Orang percaya akan mengusir setan-setan demi nama Yesus. Mereka, murid-murid yang percaya tadi, akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Glosolali, berbahasa roh. 18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang sakit itu akan sembuh. Saya mempunyai pengalaman tatkala berbicara ayat ini. Ada yang bersaksi. Dia katakan begini, saya sudah praktek ini Pak, tapi saya gagal. Oh iya? Kenapa? Saya berdoa untuk orang sakit itu bukannya sembuh, tapi mati. Ya, ini banyak hal yang harus kita diskusikan, kita nggak bisa main terima begitu saja. Ya. Sekali lagi, seperti yang tadi sudah saya katakan, tatkala Tuhan memberikan kuasa kepada Anda, responmu apa? Ya, kita harus merespon. Lukas 9 ayat 1, Yesus berjanji memanggil ke-12 muridnya, karena pada waktu itu dia punya murid baru 12. Tetapi ke-12 murid itu semua dikasih kuasa dan otoritas untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kuasa itu diberikan. Sekarang masalahnya respon kita bagaimana? Kita ini harus merespon. Tuhan, aku berdiri atas Lukas 9 ayat 1, kuasamu, otoritasmu telah aku terima untuk menguasai setan-setan, roh-roh jahat, dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Aku sudah terima. Inilah yang harus kita kerjakan. Ya. Kemudian Matius 10 ayat 1, Yesus memanggil ke-12 muridnya, memberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Sejelas kita harus merespon dengan baik dengan mengatakan, Tuhan, aku berdiri atas Matius 10 ayat 1, kuasa yang kau berikan kepadaku, aku terima. Kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, aku terima. Kuasa untuk melenyapkan segala penyakit, aku terima. Kuasa untuk melenyapkan segala kelemahan, aku terima dalam nama Yesus. Itulah yang harus kita kerjakan, respon yang positif. Oke, sekarang saya ajak Anda untuk melihat Yosua kembali. Yosua pasalnya yang pertama ayat yang ke-8. Saya akan melihat di dalam terjemahan King James Version. Dan banyak ahli-ahli yang menyetujui bahwa King James ini adalah terjemahan bahasa Inggris yang sangat dekat dengan bahasa Ibraninya. Ya. Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Firman berkata begini, ini sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu, ya, minggu kemarin dan minggu kemarinnya lagi. Firman ini berkata begini, this book of the law, ya, buku mengenai hukum ini, shall not depart out of thy mouth. Jadi kitab hukum ini, apakah yang disebut dengan kitab hukum ini? Apakah kitab Taurat, hukum Taurat? Hukum Taurat cuman 1-10. Tidak bisa menjadi satu buku, hanya selembar. Tidak menjadi buku. Jadi rupa-rupanya kita mengerti bahwa yang disebut this book of the law ini adalah keseluruhannya. Waktu Tuhan memberikan hukum-hukumnya dalam bentuk firman. Waktu Tuhan memberikan ketetapannya dalam bentuk firman. Waktu Tuhan
memberikan nasihat dan memberikan jalan keluar, juga firman-Nya dalam bentuk firman. Dan saya meyakini this book of the law adalah Alkitab yang sama seperti yang kita miliki. This book of the law. Dikatakan shall not depart out. Dengan kata lain, firman ini akan tetap tinggal di mulutmu. Akan tinggal di mulutmu. Sampai kapan? Sampai engkau memeditasikannya siang dan malam. But thou shall meditate therein day and night. Jadi sebelum Anda memeditasikannya, Anda nggak boleh mengeluarkan firman ini dari mulutmu. Jadi meditasikan terlebih dahulu. Nah, meditasi di sini menggunakan bahasa Ibrani-nya adalah hagah. Dan hagah itu arti yang pertama berbisik. Arti yang kedua adalah bergumam. Ya. Berbisik, bergumam. Berbisik harus ada teman. Bergumam bisa sendiri. Tetapi dalam hal ini, hagah ini, Anda percaya kepada buku mengenai hukum, mengenai ketetapan, dan mengenai petunjuk-petunjuk itu, Anda yakin, Anda berbisiklah kepada dirimu sendiri. Anda disuruh berbisik kepada dirimu sendiri. Ini firman. Kita sudah baca tadi di dalam Yesaya 45 ayat 23a. Aku berjanji demi diriku sendiri. Tuhan telah memperkatakan kebenaran firman. Dan kebenaran firman ini adalah suatu firman yang tidak bisa ditarik kembali. Tidak bisa dibatalkan. Tuhan sudah memperkatakan itu. Dan kita lihat di dalam tadi Yesaya 55 ayat 11. Firman yang keluar dari mulut Tuhan akan mengerjakan sendiri. Tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan sendiri dan itu berhasil dan sukses. Namun, seperti yang tadi saya katakan, semua firman ini harus direspon dengan percaya. Tatkala kita tidak merespon, tidak pernah terjadi. Karena itulah hukumnya Tuhan. Jadi tatkala Anda ngerti bahwa kita ini harus merespon setiap firman. Janji-janji yang diperkatakan untuk Anda dan saya. Seperti judul tadi saya sampaikan, penggenapan janji berdasarkan apa? Apakah prerogasinya Tuhan? Apakah berdasarkan perbuatan-perbuatan baik kita? Apakah berdasarkan jasa kita kepada Tuhan dan jasa kita kepada gerejanya? Semuanya tidak. Dasarnya cuma iman. Tatkala Anda punya iman dan respon iman ini harus jelas, ya. Inilah yang akan saya gali supaya Anda nangkep dan mengerti. Semua janji Tuhan itu harus kita responi, ya. Nah, kembali kepada Yosua, tadi dikatakan, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Jadi firman Tuhan ini akan tetap tinggal di mulut Anda dan di mulut saya. Sambil nunggu, Anda harus memeditasikannya, Anda harus hagah. Day and night. Day, sepanjang matahari itu ada. Dari jam 5:30 sampai jam 6, katakanlah begitu. Kemudian setelah itu matahari tidak terlihat. Night, Anda pun harus memperkatakannya kembali. Hagah tadi. Berbisik dan bergumam. Anda berbisik kepada dirimu sendiri. Anda bergumam kepada dirimu sendiri. Ya. Bergumam itu kalau Anda sedang dikuasai kondisi yang tidak oke. Nah, kondisi tidak oke ini apa?
ternyata Anda miskomunikasi, misunderstanding dengan orang lain. Dan orang ini marah-marah, padahal Anda tidak melakukannya semua. Tidak, Anda benar. Mereka marah. Didamaikan sama orang. Akhirnya Anda pergi. Nah, pergi itu ya sambil berjalan karena rumahmu nggak begitu dekat, agak jauh. Anda bergumam sendiri. Anda mungkin berkata, wah kurang ajar itu tadi orang. Aku nggak ngelakuin, aku dituduh seperti itu. Aku nggak lakuin sama sekali. Jadi Anda bergumam. Bergumam untuk siapa? Untuk dirimu sendiri. Anda mencari kelegaan sendiri. Kalau ini tidak dikeluarkan, tidak lega. Nah itu bergumam. Tapi bergumam bukan hanya untuk urusan itu. Tapi untuk urusan Hagah ini Anda bergumam. Bergumam, Anda berbisik kepada dirimu sendiri. Anda memperkatakan janji Tuhan untuk dirimu sendiri. Nah, sesungguhnya yang Anda kerjakan ini adalah memasukkan firman Tuhan tadi yang tidak bisa dibatalkan masuk ke dalam rohmu. Firman ini masuk ke dalam rohmu. Coba kita akan melihat Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Pasalnya ke-6, Yohanes pasal yang ke-6 ayat 63. Injil Yohanes 6 ayat 63. Firman Tuhan berkata begini, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan, perkataan-perkataannya Yesus kepadamu, yang dikatakan kepadamu adalah roh yang memberikan kehidupan. Jadi setiap perkataan Yesus, baik di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, perkataan Yesus itu adalah roh. Dan perkataan Yesus itu roh yang dapat mengubahkan hidup Anda, dapat memberikan kehidupan kepada Anda. Nah, janji-janji Tuhan ini adalah firman Tuhan. Bisa dikatakan janji Tuhan ini juga roh yang dapat merubah kehidupanmu. Nah, sekarang firman yang Anda perkatakan itu adalah roh yang bisa merubah hidupmu. Anda sedang berbisik kepada dirimu sendiri supaya firman yang adalah roh tadi masuk ke dalam rohmu. Tatkala firman masuk ke dalam rohmu, akan dimeteraikan oleh Roh Kudus sendiri. Pasti Anda akan merasakan damai. Mengapa Anda disuruh Hagah? Karena ini adalah salah satu persyaratan. Percaya tadi kita jabarkan dalam bentuk ini. Kita ngerti setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu adalah roh. Roh yang bagaimana? Roh yang dapat merubah hidup kita, roh yang bisa memberikan kehidupan kepada kita. Nah, firman ini tadi yang adalah roh, sekarang Anda berbisik, masuklah ke dalam rohmu, menjadi satu dengan rohmu, tinggal di dalam rohmu, sampai kamu rasakan damai. Tatkala Anda sudah merasakan damai, nah saatnya Anda mulai memperkatakan itu, memperkatakan firman itu, ya. Nah, sekarang kita ketemu. Kenapa kok tadi firman itu tinggal dulu di dalam mulut kita? Karena firman ini harus masuk ke dalam rohmu dulu. Ya, harus. Kalau firman itu masuk ke dalam rohmu, firman itu akan dapat bekerja. Oh ya, mari kita lihat. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8. Yohanes pasal 8 ayat 31 dan 32. Injil Yohanes pasal 8 ayat 31-32, firman Tuhan berkata begini. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku,
kamu benar-benar adalah muridku. Ini persyaratan. Anda harus menjadi murid Yesus. Kemudian kalimat 32, karena kita menjadi murid Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Jadi kebenaran ini kita ketahui tatkala kita menjadi muridnya Yesus. Dan kebenaran itu, kebenaran yang kamu ketahui karena kamu jadi murid Yesus tadi, akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran yang tinggal di dalam rohmu inilah yang akan memerdekakan Anda. Bagaimana bisa? Bisa. Karena tadi dikatakan di dalam Yesaya 55 tadi loh. Tuhan berfirman, firman yang telah diucapkan Yesus gak akan kembali dengan sia-sia. Gak akan kembali. Kenapa? Dia akan melakukannya sendiri. Oh, berarti bisa itu firman melakukan sendiri. Ya, karena firman itu roh. Jadi, penggenapan janji itu berdasarkan iman. Iman yang menghadirkan firman yang adalah roh tadi, masuk ke dalam roh kita, dan firman yang adalah roh ini tadi, yang gak bisa dibatalkan, firman yang bisa melakukannya sendiri ini, yang akan memerdekakan Anda. Jadi gimana cara kerjanya? Cara kerjanya tatkala Anda menerima firman yang adalah roh, Anda masukkan di dalam rohmu. Waktu masuk ke dalam rohmu, Anda sudah memenuhi persyaratan. Anda sudah hagah. Day and night. Tidak ada yang kosong. Di mana siang hari, tidak ada yang kosong. Waktu malam, tidak ada yang kosong. Anda perkatakan terus. Muncul pertanyaan, Pak, kalau sedang tidur bagaimana? Ya, kalau sedang tidur mana bisa Anda hagah. Tidur ya tidurlah. Tapi begitu bangun, Anda hagah kembali. Hagah kembali. Kita ikutin aja firman ini. Karena apa? Firman yang telah diucapkan Tuhan tadi, itu gak bisa dibatalkan. Akan bekerja sendiri. Gak usah dibantuin. Tuhan tidak pernah butuh bantuan kita. Tuhan hanya butuh imanmu. Haleluya. Mari kita munculkan iman kita. Karena iman kita ini tergantung kita. Mau atau tidak mau. Jangan salahkan Tuhan tatkala Anda ogah-ogahan. Dan firman ini kalau Anda ogah-ogahan, ya tidak akan terjadi karena imanmu sangat dibutuhkan untuk membuat firman ini masuk ke dalam rohmu. Ya. Banyak orang-orang percaya yang mempunyai pengertiannya sendiri. Ya. Orang kalau punya pengertiannya sendiri ya susah diomong kan. Dia punya pengertiannya sendiri. Ya. Nah, terus gimana? Kembali lagi, penggenapan janji ini berdasarkan apa? Bukan berdasarkan prerogasinya Tuhan, bukan berdasarkan karena kita baik, kita berbuat baik, bukan karena jasa-jasa kita, bukan. Tapi firman ini akan terjadi tatkala kita percaya. Dan kalau kita percaya, kita harus punya respon iman. Ya. Saya bersyukur saya sudah mempraktekkan ini sejak tahun 78 sampai hari ini. Saya terus begitu senggang lagi nyopir, saya pun hagah. Dari kantor ke rumah, lagi nyopir, saya hagah. Dengan hagah ini membuat konsentrasi saya lebih fokus. Pernah perjalanan ke luar kota dari Jakarta ke Bandung. Selama perjalanan termasuk macet, saya terus hagah. Ya. Nah, ikutin aja apa yang diperintahkan Tuhan, hagah. Ya. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shall meditate therein day and night. Inilah yang Tuhan mau. Nah, nanti kita akan melihat setelah kita melakukannya apa yang terjadi. Ya. Oke, sekarang saya akan lanjutkan. Jadi tugasmu waktu hagah berbisik dan bergumam
Artinya waktu Anda sedang memasukkan firman itu nggak usah teriak-teriak. Nggak usah. Ngomong aja. Masukkan terus. Tatkala Anda memasukkan ke dalam rohmu akan diisi penuh dengan firman yang Tuhan janjikan. Kalau gitu Pak, firman yang mana? Banyak firman yang harus kita perkatakan. Ya. Anda harus membaca, Anda harus ngerti, Anda harus kasih tanda. Ini bisa aku pakai untuk Hagah. Ya. Hagah mengenai apa? Mengenai kesehatan. Hagah mengenai apa? Keuangan. Hagah mengenai apa? Keluarga. Hagah mengenai apa? Anak-anak. Hagah mengenai apa? Bisnis. Hagah mengenai apa? Masa depan anak-anak. Hagah mengenai apa? Rencana bisnis ke depan. Whole life. Seluruh kehidupan ini ada Hagah yang harus kita perkatakan. Oke, sekarang saya akan lanjutkan yang tadi Yohanes 8 belum lengkap. Ya, saya akan ulang ayat 31. Maka kata Yesus kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Tetap di dalam firman ini apa? Ya, orang-orang Yahudi diperintahkan Tuhan tetap di dalam firman. Anda dan saya juga diperintahkan tetap di dalam firman. Tetap di dalam firman, nggak keluar, nggak mencari nasihat dari luar. Tidak mencari jalan keluar dari luar. Hanya tetap melalui firman. Terus, jangan dicampur dengan pikiranmu sendiri. Jangan dicampur dengan nasihat-nasihat duniawi orang. Jangan, hanya tetap di dalam firman. Tetap di dalam firman. Nah, ayat 31 lanjut. Kamu benar-benar muridku. Wow, jadi posisi murid ini amat sangat penting. Anda murid Yesus. Dan karena Anda murid Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui tadi akan memerdekakan kamu. Ya, ini janji Tuhan. Yang memerdekakan Anda adalah kebenaran yang Anda tahu. Kebenaran yang Anda tahu pasti masuk ke dalam rohmu. Nangkep sekarang? Oke. Isi rohmu ini dengan kebenaran-kebenaran firman. Kebenaran firman. Terus masukkan ke dalam rohmu. Nanti tiba-tiba Anda akan melihat sesuatu yang besar terjadi. Ya. Inilah yang Tuhan sumpahkan. Ya. Aku telah bersumpah. Ya, coba kita lihat Yesaya 45 sekali lagi supaya Anda nangkep ini. Wow, Yesaya 45 ayat yang ke-23b A. Yesaya 45. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran. Suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, suatu firman yang tidak dapat dibatalkan, yang harus kerja, suatu firman yang harus mewujudkan. Haleluya. Jadi yang memerdekakan Anda siapa? Kebenaran yang Anda tahu. Anda tahu bahwa firman ini adalah roh. Firman ini bisa mengerjakan sendiri. Tidak perlu bantuan saya. Kalau Anda membantu Tuhan, ini yang merepotkan. Tuhan gak butuh bantuan kita. Tuhan hanya butuh Anda percaya. Percaya hanya Anda memperkatakan titik. Gak boleh lebih. Karena firman tadi bilang, firmanku akan melakukannya sendiri. Tidak butuh bantuan kita. Dia Tuhan. Yang butuh dibantu adalah saya. Anda yang butuh dibantu, bukan Tuhan yang butuh dibantu. Ya, inilah yang harus ini kebenaran yang harus Anda pegang. Sekarang kita ngerti. Jadi waktu kita berbisik, waktu kita bergumam, kita sedang memasukkan firman yang adalah roh tadi ke dalam roh kita. Firman yang bisa mengerjakan sendiri, kita masukkan dalam roh kita. Inilah tanda bahwa Anda orang percaya. Terus gimana? Ya, setelah Anda memasukkan di dalam rohmu melalui
bisikanmu, melalui gumammu. Nah, Hagah arti yang ketiga adalah mengaum. Ya. Mengaum seperti singa mengaum. Ya. Bagaimana ini melaksanakannya? Oke. Tatkala Anda memasukkan firman berkaitan dengan roh-roh jahat, Anda berkata, Tuhan, aku berdiri atas firman-Mu. Lukas 9 ayat 1. Firman-Mu berkata, Engkau telah memberikan kepadaku kuasa dan otoritas. Kuasa dan otoritas-Mu kami terima. Aku terima dan ada di dalam rohku. Kuasa dan otoritas tadi untuk menguasai roh-roh jahat. Dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Kita baca ayatnya, Lukas 9 ayat 1. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Kenapa cuma 12? Ya baru punya 12. Lalu memberikan tenaga dan kuasa dan otoritas kepada mereka, murid-murid, untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Haleluya. Anda ngerti sekarang bahwa Yesus memberikan tenaga dan kuasa dan otoritas kepada Anda dan saya untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ya. Tadi di awal saya cerita, saya bilang Anda ini dikasih kuasa dan otoritas oleh Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang-orang percaya. Tadi saya sebutkan kawan satu itu, dia bilang aku sudah praktek doa, tapi nggak sembuh Pak, mati. Oh haleluya. Nah terus gimana? Berarti waktu Anda mulai mendoakan orang sakit, kuasa sesuai Lukas 9 ayat 1 nggak pernah Anda akui. Anda harus akui, Anda terima dulu supaya firman tadi masuk ke dalam rohmu. Nah, waktu firman masuk ke dalam rohmu, kamu damai, berarti firman itu sudah tinggal di dalam Anda. Sekarang saatnya Anda mengaum. Penyakit apapun aku nggak pedulikan. Dengan kuasa nama Yesus aku katakan, kesembuhan sudah ada padamu karena waktu Yesus menanggung bilur-bilur itu, penyakitmu diambil, ditanggung di tubuh Yesus. Kalau penyakit sudah diambil dan sekarang ada tubuh Yesus, berarti nggak boleh ada di tubuhmu. Kalau nggak ada di tubuhmu, berarti kau sembuh sekarang di dalam nama Yesus. Itulah yang harus kita kerjakan. Ya. Masih banyak hal yang harus kita gali di dalam Alkitab ini. Tuhan menginginkan bahwa Anda semuanya itu disertai tanda-tanda ajaib. Haleluya. Tanda-tanda ajaib ini akan menyertai Anda yang percaya. Jangan ragu. Jangan ragu. Perkatakan firman yang adalah roh tadi masuk ke dalam rohmu. Bisikkanlah kepada dirimu sendiri. Gumamkanlah kepada dirimu sendiri. Inilah tugas kita. Bergumam dan berbisik. Supaya firman itu masuk ke dalam rohmu. Dan kalau Anda berbisik, memperkatakannya, waktu berbisik pun harus slowly, jangan buru-buru. Supaya waktu Anda memperkatakan, rohmu nangkep. Ini kuncinya. Mari kita perkatakan. Kalau selama ini banyak mereka pengakuan tidak akan masuk. Tidak akan masuk. Ya, coba kamu berbisik dengan seperti orang habis lari gitu, ngomongnya sambil menggeh-menggeh gitu. Yang dibisikin nggak ngerti. Tapi tatkala kamu santai, kamu bisikin orang itu akan tahu. Tatkala Anda sedang bergumam kepada dirimu sendiri juga akan tahu apa yang kamu katakan. Ayo kita rubah. Kita ngerubah kebiasaan-kebiasaan yang tidak pas, tidak sesuai dengan firman. Inilah. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat lagi lanjutannya. Bergumam, berbisik adalah tugas yang harus Anda kerjakan. Dan kalau Anda sudah kerjakan, kita lihat. Ya, setelah Anda Hagah dikatakan supaya engkau
bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jadi kenapa kita harus memasukkan firman ke dalam roh kita? Supaya kita punya tindakan itu hati-hati. Hati-hati, ya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perjalanan Anda traveling, perjalanan bisnis, perjalanan kehidupan, perjalanan dengan anak-anakmu, membesarkan anak-anak. Anak-anak juga dalam perjalanan studi, mempersiapkan masa depannya. Semuanya dibuat oleh Tuhan, berhasil dan beruntung. Berhasil banyak, beruntung ini yang gak banyak. Ya. Nah, kalau kita sudah tahu Tuhan mau Anda berhasil dan beruntung, jangan pernah berpikir, ini belum mendapatkan prerogasi dari Tuhan. No, jangan menyalahkan Tuhan. Tuhan mengasihi kita semua dengan kasih-Nya yang sama, yaitu Anda yang mestinya mati kekal, Anda diselamatkan. Semua yang percaya diselamatkan. Tidak ada yang dibuang. Sekarang kita nangkep, kita mengerti. Keberhasilan, keberuntungan sesungguhnya tergantung kepada Anda sendiri. Kalau Anda sudah mengerti, ini tergantung dengan bisikan saya mengenai janji Tuhan. Ini tergantung gumam saya. Oke, do it. Ya kan? Saya seringkali ditanya, Pak, saya harus mengucapkan berapa kali dalam sehari? Nah, kamu maunya berapa? Ya kan? Saya selalu tanya begitu. Sebab kalau orang sudah bertanya begitu, sebetulnya nggak rela dia untuk mengucapkan pengakuan-pengakuan. Orang kalau nggak rela kita kasih jalan keluarnya pun, dia nggak akan terima. Ini pengalaman pelayanan saya seperti itu. Saya kalau ditanya seperti itu, you maunya gimana? Saya maunya seminggu sekali. Ya sudah, do it. Tapi kalau nggak berhasil, jangan ngomel. Jangan ngomel. Itu keinginan dia, bukan? Sementara yang Tuhan mau, day and night. Dia nawar seminggu sekali. Contoh, Anda pergi ke pasar, nemenin istri, ya kan? Nah, Anda tawar 50% dari situ. Ya nggak dikasih lah sama yang jual. Ya. Kembali lagi, Tuhan mau Anda day and night. But what do you want? Once a week atau once a month. Ya do it. Karena Tuhan mau begitu, Anda mau begitu, ya gimana? Ya do it. Nanti kalau tidak berhasil kan, Anda bisa mengoreksi diri sendiri. Cuman buang waktu. Kalau saya nggak mau, apa yang Tuhan mau saya ikutin. Apa yang Tuhan mau saya ikutin. Day and night, yes, I do my best. Apa yang saya lakukan pada waktu night? Selesai kantor, selesai pelayanan, saya siap-siap untuk beristirahat. Sebelum itu saya haka. Setelah itu saya tidur, tengah malam, saya bangun kembali. Saya hagah kembali. Ya, hagah kadang-kadang sampai jam 4. Kalau badan saya masih butuh saya istirahat, saya langsung istirahat. Kemudian kalau saya kuat, saya akan bablasin. Ya. Nah, itu yang saya lakukan. Apa yang terjadi? Tatkala kita mempraktikkan itu, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Oke, itu yang saya bisa bagikan kepada Anda. Mari kita ikutin apa yang Tuhan mau. Jangan memaksakan apa yang Anda mau supaya Tuhan terima. Ya, tutup Alkitabmu. Sekarang saya akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur. Kebenaran firman-Mu sudah dibagikan kepada anak-anak-Mu yang saat ini mendengarkan. Mereka dimanapun juga. Mereka telah mendapatkan wahyu-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu. Sekarang Tuhan, aku berdoa untuk jemaat-Mu. Tatkala nanti mereka melakukan hagah sesuai dengan
apa yang kau perintahkan. Aku percaya engkau akan menggenapi apa yang telah kau janjikan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu. Lakukan juga untuk kami. Aku percaya Tuhan, Engkau bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini. Dan Engkau berkata kepada kami, ambillah, inilah tubuhku, dan ambillah, inilah darahku. Tuhan, kami mau mendeklarasikan apa yang kami percayai. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus aku sudah sembuh. Penyakit-penyakit di tubuhku telah diambil dan ditanggung di tubuh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, nasib burukku, jalan buntu yang menghadang hidupku sudah diambilin semuanya oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Sekarang aku terima korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur itu. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat sawan, kita perkatakan, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang keluar dari sekujur tubuh-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau menebus aku dengan darah Yesus, menyucikan aku dengan darah Yesus, memperdamaikan aku dengan darah Yesus, dan membenarkan aku dengan darah Yesus. Aku terima darah Yesus yang sudah membebaskan aku dari semua belenggu, semua kesulitan. Aku percaya, aku terima sekarang darah Yesus. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Engkau berjanji memberikan hidup kekal dan akan membangkitkan kami dari akhir zaman. Di akhir zaman, aku terima Tuhan hidup kekal-Mu itu. Dan Engkau berkata di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak dikuasai jalan buntu, tidak dikuasai nasib buruk. Kami terima di dalam nama Yesus. Kami juga katakan Tuhan, terima kasih Engkau akan membangkitkan kami nanti di akhir zaman. Dan demi nama Yesus, sekarang Tuhan, kami berdiri atas janji firman-Mu yang berkata, lebih-lebih Engkau telah membenarkan kami dengan darah-Mu, maka kami dibebaskan dari murka Tuhan. Tuhan, kami mengambil darah-Mu. Kami taruh pada bagian tubuh kami yang belum beres. Kami taruh darah-Mu itu. Anda yang masih punya masalah dengan bagian tubuh atau organ tubuh yang belum oke, taruh itu. Kalau Anda punya masalah dengan jantungmu, taruh di jantungmu. Ginjal di ginjalmu. Kanker di otakmu. Kanker, di mana kanker itu ada? Di otak, di payudara, di liver. Taruh sambil katakan, Tuhan aku taruh darah-Mu. Kalau di otakku ini, darah-Mu masuk ke dalam, menetralisir cairan yang diproduksi oleh sel kanker. Menghancurkan daging-daging yang diproduksi oleh sel kanker. Dan sel kanker itu sendiri kena darah Yesus. Mati. Ini iman saya. Mati dalam nama Yesus. Lakukan. Itu tindakan iman. Lakukan. Tuhan, terima kasih. Darah-Mu telah digunakan oleh anak-anak Allah dimanapun mereka berada. Mereka mencoba mempraktekkan untuk dirinya sendiri. Dan itu firman yang Kau janjikan. Darah-Mu sudah membenarkan kami. Seluruh organ kami sudah dibenarkan. Hidup kami dibenarkan. Masa depan kami dibenarkan. Masa depan anak-anak juga dibenarkan.
Anak-anak yang sudah dewasa membutuhkan, mencari calon yang akan diajak hidup bersama. Ada darah Yesus sehingga tidak salah pilih. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur pembenaran oleh darah-Mu sudah dikerjakan. Begitu juga dengan bisnis. Taruh darah-Mu atas bisnis-Mu, tidak boleh ada gangguan. Andai kata berhenti, katakan ada darah Yesus sehingga bisnis ini berjalan kembali. Lakukan. Itu fasilitas yang Tuhan kasih melalui perjamuan kudus. Dalam perjamuan kudus ini Anda akan mendapatkan fasilitas-fasilitas. Lakukan semuanya. Tuhan, ini adalah iman kami dan kami percaya. Itu terjadi dalam hidup kami. Sekarang kami akan lanjut berdoa untuk setiap jemaat Tuhan. Satu persatu kami bawa kepadamu. Mereka butuh jalan keluar. Mereka juga butuh jodoh untuk anak perempuannya. Mereka juga butuh jodoh untuk anak laki-lakinya, supaya mereka boleh ketemu jodoh yang dari Tuhan. Kami juga terus berdoa rumah tangga yang disharmoni dengan darah-Mu. Engkau memberikan jalan keluar. Karena tulah tidak boleh ada. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Keluarga-keluarganya mempunyai masalah. Hubungan suami istri kau beri jalan keluar. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bisnis mereka. Kalau mereka terkendala, berikan jalan keluar Tuhanku. Karena ada darah Yesus atas bisnis mereka. Sekarang Tuhan, kami lanjut berdoa untuk presiden kami, untuk pemerintahan kami, beserta Wapres, beserta Menko, beserta menteri-menteri, semuanya juga pejabat-pejabat tinggi negara. Tuhan, jauhkanlah dari korupsi. Jauhkanlah Tuhan dari kesewenang-wenangan. Tuhan, dalam nama Yesus, berikan wahyu-Mu, hikmat-Mu, dan understanding-Mu. Mereka mengerti apa yang harus mereka lakukan. Tatkala mereka melakukan, biarlah keadilan itu yang dari Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhanku. Kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perekonomian bagi rakyat Indonesia, kami dukung dalam doa-doa kami. Supaya perekonomian ini dapat hidup kembali, sehingga rakyat akan merasakan jalan keluar pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami minta darah Yesus atas bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke, dari Sange Talot sampai Pulau Rote. Dan gereja-gereja Tuhan. Kami terus mendukung doa supaya ada kesatuan gereja-gereja Tuhan yang adalah tubuh Yesus sendiri. Tatkala mereka punya masalah, beri jalan keluar. Dan aku percaya itu terjadi. Terima kasih Tuhanku. Tuhan, kami juga sekarang akan mengakhiri kebaktian kami. Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, berdirilah, angkat kedua tanganmu, aku mau berdoa. Tuhanku, aku bawa semua jemaat-Mu kepadamu. Aku mintakan darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah Yesus ini, aku percikan atas hidup mereka. Dan firman-Mu berjanji, tidak ada tulah yang boleh menguasainya. Jalan keluar atas masalah-masalah Tuhan berikan sesuai janji-Mu. Dan sekarang aku minta damai sejahtera agape-nya Tuhan mengalir dalam hidup-Mu. Terima kasih Tuhan, aku percaya kebenaran firman-Mu harus terjadi. Ini adalah iman kami
Dan kami percaya itu terjadi sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.